Sejarah komputer itu sendiri menurut beberapa sumber dibagi menjadi 5 generasi. Di antaranya A. Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan melalui tabung vakum sebagai komponen utama dan beratnya sendiri hampir 30 ton. Namun hal ini sangat tak efisien karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini juga masih dapat digunakan bahasa mesin yang hanya dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya juga menggunakan sebuah pita kertas dan printhead card dengan output berupa printer pada waktu tertentu. Juga membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan suatu program. Ciri-cirinya diantaranya adalah yaitu program tersebut dibuat dalam bahasa mesin. Program menggunakan konsep strong program. Komponen yang digunakan dalam komputer generasi pertama adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya sungguh besar sehingga membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Dapat disampaikan pada magnetic tape juga pada magnetic disk. B. Generasi transistor. Generasi tabung vakum ini mengalami perkembangan sehingga tergantinya juga oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Generasi ini sendiri mulai digunakan pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki diantaranya adalah ukuran yang lebih kecil, tak terlalu panas serta risiko mengalami kegagalan cukup kecil. Generasi ini juga sudah tidak lagi menggunakan berbagai bahasa mesin seperti sebelumnya. Digantikan juga dengan menggunakan bahasa Fortran serta bahasa COBOL. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa komputer transistor tentu masih lebih baik jika dibandingkan dengan tabung vakum. Contohnya, pada komputer PDP 5 dan PDP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, dapat juga komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan lain sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi transistor adalah sebagai berikut. Komputasi memori utamanya cukup besar. Komponen yang digunakan dalam generasi transistor yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tabung yang hampa udara. Menggunakan magnetic tambah serta magnet disk untuk membentuk revolver disk. Memiliki kemampuan proses real time serta time stream. Proses operasinya juga tertolong lebih cepat. Orientasinya pada komputer generasi ini dapat pada aplikasi bisnis dan teknik. C. Generasi IC. Generasi ini disebut juga generasi ketiga bentuk transistor pada komputer ini. Diperkecil dan diletakkan pada IC bersamaan dengan beberapa resistor serta kompositor. Komputer generasi ini pertama kali digunakan oleh Zeki Kibli yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya, komputer generasi ini kecepatannya lebih cukup efisien. Selain itu, komputer generasi ini merupakan komputer yang pertama kali digunakan monitor serta keyboard setelah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang digunakan kertas komputer ini pun laris di pasaran. Selebihnya lagi karena dibanderol dengan harga yang cukup murah sehingga dapat masa tersebut orang-orang mampu membelinya. Contohnya adalah pada komputer IBM S30 Nova CDC 3000 PDP 11. Ciri-ciri generasi komputer IC adalah sebagai berikut.
Proses operasinya juga jauh lebih cepat serta lebih cepat. Kapasitas memori komputer yang digunakan jauh lebih besar. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga menggunakan listrik yang digunakan juga lebih hemat. Menggunakan magnet disk yang sifatnya ialah random access. Dapat digunakan sebagai multiprocessing serta multiprogramming. Alat input-output mengalami perkembangan dengan menggunakan virtual display terminal. Generasi ini juga dapat melakukan komunikasi dan dari suatu komputer dengan komputer lain. D. Generasi mikroprosesor. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh secara komputer serta perkembangan selanjutnya. Memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia saat ini. Beberapa contoh komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC 386, dan lain-lain. Ciri-ciri komputer generasi mikroprosesor atau generasi keempat diantaranya memakai mikroprosesor yang bentuknya menyerupai chip yang berfungsi untuk memori komputer. Dikembangkan dengan Verilogix Scale Intelligent VLSI. Generasi AL. Banyak developer yang saat ini telah memulai menggunakan generasi komputer AL. Bahkan generasi ini juga disebut juga sebagai komputer masa depan. Kemudian dikembangkan oleh Intel serta Microsoft yang disertai oleh Bill Gates dan merupakan pioner dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Generasi AL yang terbaru adalah komputer Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Meskipun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil serta sederhana, tapi tetap memiliki kecepatan serta kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Seiring berjalannya waktu, komputer generasi AL juga digunakan pada tablet, netbook, dan sebagainya. Contohnya adalah pada ciri-ciri generasi komputer IC adalah sebagai berikut. Proses operasinya juga jauh lebih cepat serta lebih cepat. Kapasitas memori komputer yang digunakan jauh lebih besar. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga menggunakan listrik yang digunakan juga lebih hemat. Menggunakan magnet disk yang sifatnya ialah random access. Dapat digunakan sebagai multiprocessing serta multiprogramming. Alat input-output mengalami perkembangan dengan menggunakan virtual display terminal. Generasi ini juga dapat melakukan komunikasi dan dari suatu komputer dengan komputer lain.